Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Abdul Fikar mengenai kasus yang melibatkan Joko Chandra. Pak Fikar, ini tadi dikatakan bahwa dengan Ya, aliran dana ini bisa ketahuan kan ya, jadi siapa-siapa saja, bisa terungkap siapa saja yang terlibat dan sebagainya. ya. Jadi aliran dana ini bisa diketahui siapa saja yang terlibat sebenarnya. Ya, Hmm. baru-baru ini kan juga secara tidak langsung ada WA yang beredar, isi WA yang beredar ya, daftar daftar permintaan uang dan sebagainya. Ya lepas Mhm. dari itu benar atau tidak benar, benar hoax atau tidak hoax, tapi itu sudah menjadi indikasi bahwa memang ada ya aliran dana itu ada. Jadi ada dana untuk mengurus sesuatu yang memang harus diurus ya dalam rangka bolak-baliknya Joko Chandra itu. Kalau dalam Ya. hal ini langkah hukumnya seperti apa? Nah, itu yang kemudian kepolisi atau penyidik harus bekerja sama dengan PPATK ya untuk mengetahui trans eh, transfer dana atau pemindahan dana-dana dari ke tempatnya Joko Chandra atau siapapun yang mewakilinya kepada para pejabat itu. Nah, kalau memang sudah ada itu, saya kira selain tindak pidana pencucian uang juga bahwa ini juga akan menjadi alat bukti bagi tuduhan korupsi terhadap para pejabat ini. Karena Hmm. bagaimanapun juga umpamanya pejabat yang di kepolisian, pejabat yang di kejaksaan, atau pejabat yang di imigrasi, itu semua kan pejabat negara, ya penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu kalau menerima sesuatu, kalau bisa dibuktikan tidak ada kaitannya, namanya gratifikasi. Tapi kalau ada kaitannya dengan pekerjaan yang dia lakukan atau perbuatan yang dia lakukan, itu namanya suap. Ya, jadi dia menerima suap. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu diatur di dalam pasal 12 ya 12 ayat 1 dan ayat 2. Jadi pejabat negara atau penyelenggara negara yang menerima janji atau sesuatu ya dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatannya. Gitu. Nah, ini kan produknya sudah ada surat palsu, jalan palsu kalau kata polisi begitu ya kan, surat jalan palsu, kemudian ada upaya menghilangkan jejak dalam melalui imigrasi ya, Iya. melalui pencekalan dan sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas-jelas melawan hukum. Mhm. Jadi karena itu orang-orang yang atau oknum-oknum pejabat negara atau pejabat pemerintahan yang terkait itu bisa kalau menurut saya dibawa ke ranah hukum pidana. Iya, ini mengenai Nah, kalau penelusuran. ranah Iya. ya, Iya, bagaimana Pak? ya, kalau ranahnya tipikor, maka tidak hanya kejaksaan, tapi KPK pun sebenarnya sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mensupervisi semua penanganan perkara korupsi di Indonesia, dia bisa mulai turun tangan Hmm. sebenarnya. Ya, sudah bisa mulai cawe-cawe atau ikut campur untuk melihat ini. Ya, karena relatif baik dari kewenangan maupun dari infrastruktur ya yang dimiliki KPK itu lebih untuk membongkar perkara korupsi. KPK itu punya kelebihan, artinya bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kepolisian atau kejaksaan kalau memang serius gitu ya, maka dia bisa bekerja sama dengan KPK untuk membongkar itu semua. Dan saya kira ini penting karena untuk membersihkan aparat hukum kita yang main-main, terutama kita lihat nanti bagaimana komitmennya Pak Jokowi, ya Presiden kita untuk mendukung ini semua. Tidak hanya pada kasus Joko Chandra, ya, tapi juga pada kasus-kasus yang lain. Iya, ini mengenai penelusuran aliran dana. Ini kenapa menunggu sampai Joko Chandra ditangkap dulu? Bukankah ini seharusnya bisa dilakukan sejak dulu? Kenapa harus menunggu sampai 11 tahun lebih ini, Pak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan semua orang, se-Indonesia bahkan mungkin. Hmm. Ya, kenapa baru sekarang? Nah, artinya apa? Artinya sistem kita itu kalau tidak terganggu ya tidak dibongkar, gitu ya. Ini kan begitu ada diketahui ada gangguan, ya baru kemudian sudah ada kebakarannya baru dipadamkan, kira-kira begitu, ya, baru diambil tindakan.
ya. Padahal sebenarnya sistem kita yang pencegahannya mestinya sudah jalan, ya. PPATK itu untuk itu, ya. PPATK itu untuk mendeteksi siapa saja yang menerima uang dari sumber yang tidak jelas, ya, dengan dengan cara yang tidak logis gitu. Ya, umpamanya orang yang gajinya biasanya 15 juta cuma sebulan, kok dalam bulan ini ada masuk 100, 500 juta per aja, seperti itu sudah menjadi pekerjaannya PPATK, ya. Dan PPATK selama ini hanya pada 5 instansi dia laporan, ya, hasil analisisnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, bea cukai, pajak, ya, dan satu lagi KPK. Sejak tahun 2010 baru KPK. Sebelumnya cuma 4 instansi. Ya, tapi yang sekarang sudah ada 5 instansi yang menerima laporan analisis. Artinya apa? Artinya kelima instansi ini seharusnya sudah bisa melacak itu, gitu. Ya, rekening gendut itu, transfer yang tidak logis itu, umpamanya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa melacak. Jadi pertanyaan Mbak Tasha tadi mestinya sudah bisa dideteksi, ya. Nah, cuma itu tadi kita itu seringkali baru bertindak kalau sudah ada kebakarannya. Kalau Iya, jadi sifatnya kasusnya hanya kuratif, ya, tapi tidak preventif. Betul. Ini PPATK betul. Memang tidak mau bekerja atau tidak bisa bekerja? Gini, PPATK itu sebenarnya hampir sama dengan BIN. PPATK itu lembaga yang di belakang layar. Dia tidak boleh mengemuka. Bahkan ketika dia mengumumkan saja, dia bisa digugat orang. Karena undang-undangnya seperti itu. Ya, undang-undangnya dia hanya meneliti, menganalisis, kemudian memberikan pada lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, soal apakah akan ditindaklanjuti itu sebagai satu kasus, itu kembali kepada lembaga yang berwenang. Ya, bahkan PPATK itu tidak boleh mengumumkan, mempublikasi hasil analisisnya, tidak boleh. Nah, pertanyaannya apakah PPATK sudah memberikan sehingga seharusnya ditindaklanjuti atau belum memberikan sehingga tidak ditindaklanjuti, dan apakah lembaga-lembaga ini pertanyaannya mau menindaklanjuti atau tidak, begitu ya Pak? Betul. Kalau pertanyaan yang pertama, apakah PPATK sudah melakukan membagi semua laporan, saya bisa pastikan. Karena setiap bulan mereka membagikan laporan itu, membagikan analisis itu, ya, kepada lembaga-lembaga yang ini. Saya tidak tahu persis, tapi saya mengerti, gitu ya, mekanisme yang ada di PPATK itu. Setiap bulan mereka melakukan atau memberikan laporan kepada 5 lembaga itu. Jadi 5 lembaga itu sebenarnya yang punya seharusnya punya inisiatif untuk mengembangkan laporan itu, gitu. Nah, yang rada membunyikan laporan itu adalah kan KPK, ya. Saya terus terang ya, dari 2 penegak hukum yang lain, ya, TPPU itu belum jalan, ya, saya bilang dari kepolisian dan kejaksaan itu belum jalan. Tapi begitu 2010 KPK undang-undang perubahan undang-undang tindak pidana pencucian uang itu mewajibkan juga memberikan laporan ke KPK. Nah, sejak KPK menangani itu sudah beberapa, ya, ada yang dari pajak, ada yang dari imigrasi, ada kasus-kasus termasuk anggota DPR, ya, anggota DPR yang wanita itu, ya, itu juga TPPU terlacaknya dari rekening itu, dari laporan PPATK, gitu. Nah, itu yang saya bilang itu tadi, lembaga lain itu kurang membunyikan, gitu. Begitu menerima ya sudah masuk aja ke buku laporannya. Jadi artinya ini sebenarnya bisa menjadi senjata pamungkas, ya, untuk menjerat oknum-oknum yang terlibat di sekitar atau di pusaran kasus ini, ya Pak, ya? Betul. Jadi melalui tracing keuangan ini, ya, follow the money-nya, gitu ya, kemana saja larinya uang. Nah, dari situ saya kira bisa ditangkap atau ditetapkan siapa saja yang terlibat di dalam perkaranya Joko Chandra ini. Baik. Dan saya kira dan itu bisa dibawa ke ranah pidana. Baik Pak Fikar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.
Oke, Mbak Tasha, selamat siang, selamat sore. Selamat Selamat sore, petang. Pak. Ya.